Persib Bandung masih memiliki peluang besar untuk melaju ke babak selanjutnya di AFC Champions League 2 2025-2026. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, Persib harus mampu meraih hasil maksimal pada laga terakhir grup G yang akan mempertemukan mereka dengan Bangkok United pada 10 Desember 2025 di Bandung. Pertandingan ini menjadi sangat krusial karena akan menentukan siapa yang berhak melangkah ke babak gugur. Dalam kondisi ini, pemain Persib, Eliano Reijenders, tetap optimis timnya dapat terus melaju. Saat ini, Persib berada di puncak klasemen dengan koleksi 10 poin, sama dengan Bangkok United. Namun mereka tetap harus waspada karena Lion City Sailors yang berada di peringkat ketiga dengan 7 poin masih berpotensi menggeser posisi Persib jika tim gagal meraih poin di laga pamungkas. Saya merasa kami sudah bermain cukup baik meskipun kalah. Namun kami harus tetap fokus dan terus melaju. Kami masih berada di puncak grup dan kemenangan melawan Bangkok United menjadi wajib, ujar Eliano. Pemain yang akrab disapa Eli itu juga berharap dukungan Bobotoh tetap mengalir bagi tim, terutama pada laga penentu nanti. Kami sangat membutuhkan dukungan mereka. Saya berharap Bobotoh akan tetap memberikan semangat untuk kami ketika menghadapi Bangkok United, tambahnya. Sebelum menghadapi Bangkok United di AFC Champions League 2, Persib akan lebih dulu menantang Madura United dalam kompetisi Super League 2025-2026. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Gelora Ratu Pamelingan pada Minggu 30 November 2025. Laga ini menjadi kesempatan bagi Persib untuk mematangkan strategi dan menjaga ritme permainan sebelum menghadapi pertandingan penting di kancah internasional. Persib Bandung telah mulai melakukan langkah strategis meski bursa transfer putaran kedua musim 2025-2026 masih jauh dari pembukaan. Menurut tribunwow.com, pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, telah memberikan sinyal bahwa akan ada perombakan dalam skuadnya pada putaran kedua mendatang. Sinyal tersebut muncul setelah Persib mengalami kekalahan dramatis dari Lion City Sailors dalam lanjutan AFC Champions League 2 2025-2026 pada Rabu 26 November 2025. Boyan Hodak menyatakan bahwa beberapa pemain yang tampil di babak kedua pertandingan tersebut kemungkinan besar akan dilepas. Salah satu pemain yang santer dikabarkan akan keluar adalah William Marsilio. William sendiri memang ikut bermain melawan Lion City Sailors yang semakin memperkuat rumor kepindahannya dari Persib pada putaran kedua musim ini. Selain William Marsilio, terdapat satu pemain asing dan satu pemain lokal yang juga berpotensi dilepas. Pemain asing tersebut adalah Ramon Tangke, yang performanya kurang memuaskan selama putaran pertama. Ramon telah tampil dalam 14 laga atau total 567 menit di semua kompetisi, namun hanya mampu mencatatkan 1 assist dan belum mencetak gol sama sekali. Statistik ini tentu mengecewakan, mengingat posisi Ramon sebagai penyerang menuntut kontribusi gol dan assist untuk tim. Pemain lain yang kemungkinan menjadi korban perombakan adalah Adam Prizibek. Adam kerap absen dan jarang dimainkan karena cedera. Ia baru sekali tampil bagi Persib, yakni saat melawan Persita Tangerang pada matchday ke-7 Super League. Debutnya berakhir kurang menguntungkan karena gawangnya kebobolan 2 gol dan tim kalah 1-2. Setelah itu, Adam kembali cedera sehingga Boyan lebih memilih menurunkan kiper lokal Teja Paku Alam yang tampil impresif dengan beberapa penyelamatan penting dan membawa tim meraih hasil positif. Sepanjang musim 2024-2025, Teja mencatat 8 clean sheet dan kemasukan 11 gol dalam 15 laga di semua kompetisi. Sementara itu, pemain lokal lain yang berpotensi dilepas adalah Alfiandra Dewangga. Pada Minggu 23 November 2025, melalui unggahan Instastory, Alfiandra memposting foto dirinya mengenakan seragam lama PSIS Semarang dengan tema hitam putih. Aksi ini dianggap sebagai kode bahwa ia mungkin ingin meninggalkan Persib dan kembali ke klub lamanya, PSIS Semarang. Stadion Gelora Ratu Pamelingan di Pamekasan akan menjadi laga berikutnya bagi Persib Bandung yang akan menghadapi Madura United. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk bangkit setelah kalah 3-2 dari Lion City Sailors di AFC Champions League 2.
Satu-satunya cara bagi Persib untuk memulihkan performa adalah meraih kemenangan atas Madura United pada duel yang digelar minggu mendatang. Meski bertekad meraih kemenangan, manajemen Persib meminta Boboto untuk tidak hadir langsung di stadion agar klub tidak terkena sanksi dari Komite Disiplin PSSI. Kami mengimbau seluruh boboto untuk tidak datang ke Stadion Gelora Ratu Pamelingan saat Persib menghadapi Madura United, tegas Vice President of Operations PT Persib Bandung Bermartabat, Andang Ruhiat, seperti dikutip dari laman resmi klub. Hingga kini, supporter tim tamu memang masih dilarang hadir di venue pertandingan Super League 2025-2026. Larangan ini tercantum dalam Regulasi Liga 1 2025-2026 Pasal 5 Ayat 7 tentang keamanan dan kenyamanan, serta Pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Jika aturan ini dilanggar, Persib maupun Boboto berpotensi mendapat sanksi dari Komdis PSSI karena dianggap pihak yang terlibat. Andang menambahkan, supporter tim tamu cukup memberikan dukungan dari rumah atau melalui nonton bareng sebagai bagian dari upaya transformasi sepak bola Indonesia. Saat ini Persib menempati posisi 3 klasemen sementara Super League di bawah Borneo FC yang memuncaki klasemen dan rival abadi mereka Persija. Meskipun masih berada di 3 besar, jarak poin Persib dengan kedua tim di atas cukup signifikan. Tim asuhan Boyan Hodak baru mengumpulkan 22 poin, tertinggal 4 poin dari Persija dan 11 poin dari Borneo FC. Persib Bandung diduga melakukan manuver mengejutkan terhadap Lion City Sailors. Bojan Hodak kembali terlihat melakukan langkah-langkah tak terduga hingga membuat boboto penasaran dengan sosoknya. Dilansir tribunwow.com, Persib Bandung kalah tipis dari Lion City Sailors dalam laga FC Champions League 2 yang berlangsung di Stadion Bishan, Singapura. 2 gol Persib dicetak oleh Frans Putros dan Andrew Jung. Sementara 3 gol Lion City Sailors dicetak oleh Narti, Syawal Anwar, dan Anderson Lopez. Meski kalah, ada momen unik yang kembali dilakukan pelatih Persib, Bojan Hodak, setelah pertandingan. Bojan terlihat berbincang dengan kiper Lion City Sailors, Ivan Susak. Aksi ini bukan pertama kali terjadi pada leg kedua sebelumnya, interaksi serupa juga sempat dilakukan Bojan dengan Ivan. Diduga faktor paspor yang sama dari Kroasia menjadi alasan mereka sering berbincang intens. Namun, melihat kebutuhan Persib, bukan tidak mungkin Ivan Susak menjadi salah satu target yang dipertimbangkan Bojan untuk memperkuat skuad. Kualitas Ivan Susak cukup mentereng, dengan nilai pasar mencapai 8,69 miliar rupiah dan postur tubuh 2 meter yang ideal untuk seorang kiper. Catatan impresifnya bersama Slaven Belupo di musim 2024-2025 mencatat 9 clean sheet dan hanya kebobolan 37 kali dari 32 pertandingan. Di Lion City Sailors musim ini, Ivan juga tampil solid dengan 1 clean sheet dari 3 laga dan baru kebobolan 2 gol di Singapura Premier League. Peluang Persib mendatangkan Ivan Susak masih memungkinkan, salah satunya melalui skema peminjaman. Ivan sendiri dikontrak Lion City Sailors selama 2 musim hingga 30 Juni 2027. Selain opsi peminjaman, pertukaran pemain dengan kiper Persib Adam Prezebek bisa menjadi alternatif menarik. Adam Prezebek sebenarnya didatangkan sebagai pengganti Kevin Mendoza. Namun nyatanya ia kalah bersaing dengan Teja Pakualam dan tersingkir dari posisi kiper utama Persib. Hingga saat ini, Adam baru sekali tampil bersama Persib dan kebobolan 2 gol dalam pertandingan tersebut. Dalam lanjutan AFC Champions League 2 yang digelar pada Rabu kemarin, Persib harus mengakui keunggulan Lion City dengan skor 3-2 meski sempat unggul lebih dulu di awal laga. Kekalahan ini menjadi sorotan karena dampaknya terhadap peluang Persib melaju ke babak berikutnya, sekaligus menimbulkan kritik terbuka dari Hodak terhadap performa beberapa pemain. Dikutip dari akun Instagram @infobolaindonesia01, Hodak menegaskan kekecewaannya kepada sejumlah pemain yang masuk pada babak kedua. Ia menilai penampilan mereka jauh dari harapan dan tidak mencerminkan kualitas yang diinginkan tim. Saya tidak senang dengan beberapa pemain yang masuk di babak kedua. Beberapa dari mereka kehilangan diri mereka sendiri. Tak hanya sekedar mengkritik, Hodak juga memberikan ultimatum tegas kepada para pemainnya. Beberapa dari mereka tidak akan bermain untuk klub ini lagi. Tegas pelatih asal Kroasia tersebut menandakan bahwa keputusan tegas bisa diambil terhadap pemain yang dianggap mengecewakan.
Meskipun kekalahan ini mengecewakan, Persib sebenarnya masih memimpin grup G di AFC Champions League 2. Jika pertandingan melawan Lyon City berakhir imbang, tim sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Namun, kekalahan 3-2 menunda kepastian itu sehingga langkah mereka kini akan ditentukan pada laga pamungkas melawan Bangkok United yang dianggap lebih berat dan menantang. Tekanan yang diterima tim menjadi salah satu alasan dibalik kemarahan Hodak. Persib tidak hanya memiliki target mempertahankan gelar Liga 1, tetapi juga harus tampil kompetitif di kancah Asia. Hal ini membuat ekspektasi terhadap performa pemain sangat tinggi. Meski Hodak tidak menyebutkan nama-nama secara langsung, spekulasi muncul dari berbagai pihak termasuk warganet dan pengamat sepak bola. Beberapa pemain yang dikabarkan menjadi sorotan antara lain Ramon, William, dan Berguinho, yang penampilannya dinilai tidak konsisten. Kekalahan dari Lyon City ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh skuad Persib akan pentingnya fokus, disiplin, dan kualitas individu untuk bisa bersaing di level internasional. Bocan Hodak pun menegaskan bahwa setiap pemain harus menunjukkan kemampuan terbaiknya jika ingin tetap menjadi bagian dari tim.